kehujanan, Pak. Ya karena naik mobil nggak kehujanan, mobilnya yang kehujanan. Hai guys, Welcome to Geliat Necis Bisa Podcast. Geliat Necis Bisa Podcast, podcast inspiratif, kreatif, dan motivatif. Hai, aku Haifa Husna Khairunisa. Di sebelah aku ada Hai, aku Selviana Putri, dan di sebelah Haifa ada... Hai, saya Reza Faizal Adriansyah. Di episode kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat spesial. Kira-kira siapa nih? siapa ya? Nah, kebetulan narasumber kita udah ada di tengah-tengah kita nih, yaitu Bapak Dr. Jaja Ahmad Jayus, SHM Hum. Selamat datang Bapak. Beri tepuk tangan. Tunggu. Bapak ini kira-kira siapa ya? Oh iya, aku juga nggak tahu Siapa, Ja? nih. Beliau adalah Ketua Komisi Yudisial RI. Nah, kalau kalian pengen tahu lebih jelasnya, kita tanya langsung yuk ke beliau. Bapak selamat datang di podcast kami di Geliat Necis Bisa Podcast. Nah, tadi Bapak perjalanan dari Jakarta ya, Pak? Dari Bandung. Oh, dari Bandung, maaf, Pak. Maaf. Gimana Pak, macet atau lancar? Alhamdulillah lancar. Cuma hujan aja. Oh iya, Oh iya, Pak. Kehujanan, Pak. Ya karena naik mobil nggak kehujanan, mobilnya yang kehujanan. Bapak, perasaan Bapak di podcast Geliat Necis Bisa gimana, Pak? Dingin. Ya Kuningan itu segar ya. Iya. Kebetulan saya memang asli Cilimus ya. Iya. Sekolah juga di sini, SMP-nya. Alumni ya? Alumni. Terakhir saya nginjak di sini tahun 81. Berarti udah berapa tahun tuh ya? Sudah. 40 tahun lah 40 ya. tahunan. 40 tahun pas Iya. ya. 40 tahun, jadi saya 40 tahun baru nginjak ke sini. Udah banyak yang berubah tentunya. Belum ada bangunan di belakang ya. Tapi ada yang dilestarikan, yaitu tembok yang 3 bangunan, 2 bangunan depan dan 1 bangunan di belakang. Jadi itu mengingatkan waktu saya kuliah sekolah di SMP Negeri Cilimus ya. Kalau sekarang kan jadi SMPN 1 ya. Iya. Iya. Dulu SMP. SMP. Dulu SMP saja karena satu Kuadanan itu baru ada SMP Cilimus. Jadi kalau tadi Neng ini dari Trijaya ini sebagainya, Menderajat juga sekolahnya ke sini dulu itu. Oh. Ya. Cuman ada satu di sini. Di sini Jadi doang. begitu keluar dari sini baru didirikan SMP Mandirancan, SMP Jalaksana. Nah, kemudian SMA juga dulu satu Kuadanan cuma satu. Yang Cilimus juga. Yang Cilimus juga ya. Karena dulu kan Kuadanan ya. Kuadanan itu suatu wilayah yang berada di tingkat kabupaten. Untuk mengontrol desa-desa dan kecamatan itu ada namanya Kuadanan. Kuadanan itu mengontrol beberapa kecamatan atau mengkoordinasi kegiatan pemerintahan di beberapa kecamatan. Misalnya kalau di Kuningan itu ada Kuadanan Cilimus, Kuadanan Kuningan, Kuadanan Ciawi Gebang, satu lagi Kuadanan, ada 4 Kuadanan di Kabupaten Kuningan itu. Nah, begitu undang-undang dirubah, Kuadanan dihilangkan, maka tinggal ada kecamatan dan desa atau kelurahan di wilayah kabupaten atau kota. Ya. Nah, tadi Reja kan belum tahu nih Pak apa Komisi Yudisial. Nah, tapi Sapi mau nanya dulu nih, perasaan Bapak setelah terpilih menjadi Ketua Komisi Yudisial itu apa sih, Pak? Oh iya. Saya sebetulnya pekerjaan sehari-hari itu sebagai tenaga pengajar, dosen. Ya, dosen. Kemudian juga kadang-kadang membela teman-teman praktisi ya. Nah, kemudian di tahun 2010 sebagai imbas daripada perubahan Undang-Undang Dasar ya 1945, maka struktur ketatanegaraan itu berubah. Dulu ada yang dinamakan lembaga tertinggi negara yaitu MPR. Di mana presiden juga dipilih dan dilantik oleh MPR. Nah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terakhir tahun 2003, maka dibentuklah lembaga-lembaga negara yang merupakan lembaga-lembaga tinggi negara berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jadi MPR yang tadinya sebagai lembaga tertinggi, Presiden, DPR, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, kemudian Dewan Pertimbangan Agung,
itu merupakan lembaga-lembaga tinggi. Nah, dengan amandemen Dewan Pertimbangan Agung dihilangkan ya, kemudian muncul dua lembaga tinggi negara baru, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Jadi sekarang berdasarkan Undang-Undang Dasar itu hanya dikenal 8 lembaga tinggi negara. Yang pertama MPR, yang kedua DPR, yang ketiga Presiden dan Wakil Presiden, kemudian Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Berarti yang terakhir. Yang terakhir ya. Iya. Jadi karena itu berdasarkan tahun berdirinya. Antara Mahkamah Konstitusi itu baru berdiri tahun 2004, kemudian langsung dibentuk. KAY juga undang-undangnya tahun 2004, tapi baru dibentuknya tahun 2005. Maka di dalam urutan itu nomor 8 ya. Iya. Nah, jadi Komisi Yudisial itu berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 di dalam bab kekuasaan kehakiman itu sebagai suatu lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung. Hakim ad hoc di Mahkamah Agung itu ada hakim untuk pemberantasan tindak pidana korupsi dan hubungan industrial yang menangani tentang ketenagakerjaan. Nah, kemudian juga memiliki fungsi lain, yaitu dalam kerangka menegakkan keluhuran kehormatan serta perilaku hakim. Jadi tugasnya melakukan pengawasan terhadap hakim-hakim yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim. Jadi tugasnya mengawasi supaya hakim itu betul, tidak ada istilah mafia peradilan, tidak ada istilah suap, gratifikasi terhadap hakim, terhadap pihak-pihak yang berperkara atau pihak-pihak yang mencari keadilan di pengadilan. Nah, itu antara lain kelembagaan Komisi Yudisial, di mana anggotanya itu ada 7 orang dari seluruh Indonesia. Prosesnya Presiden membentuk panitia seleksi, kemudian setelah terpilih 7 orang di panitia seleksi, kemudian diajukan ke DPR untuk memperoleh persetujuan. Nah, DPR kemudian membuat pertimbangan, kemudian menerima usulan Presiden, baru setelah itu ditetapkan oleh Presiden dan dilantik oleh Presiden. Nah, jadi 7 orang itu. Nah, sekarang komisi yang sekarang itu udah periode keempat. Nah, saya mengisi jabatan di komisi itu 2 periode, tahun 2010 sampai dengan 2015, 2015 sampai dengan 2020. Jadi saya udah pensiun. Terakhir saya sebagai ketua Komisi Yudisial. Nah, sebagai ketua Komisi Yudisial itu dipilih di antara anggota yang 7 ya. 7 orang itu dipilih berdasarkan penilaian masing-masing, maka dipilih ketua dan wakil ketua di antara anggota itu. Nah, itu namanya Komisi Yudisial Republik Indonesia. Berarti Bapak sudah pensiun? Udah pensiun kemarin Desember tahun 2002. Jadi setahun nih pas nih. Bulan Desember ini ya, tahun kemarin ya, Pak. Pas 1 tahun. Pas 1 tahun. Tanggal 21 Desember tahun yang lalu itu saya terimakan jabatan kepada anggota yang baru. Jadi saya udah pensiun dan kembali ke kampus sekarang. Jadi dosen? Jadi dosen ya. Gitu. Bapak kalau boleh tahu dosen di Univ mana, Pak? Oh ya, Bapak tuh S3 ya, Pak? Iya. Nah, Saya S1 di Fakultas Hukum Universitas Pasundan ya. Kemudian S2 di program Magister Hukum Universitas Parahyangan. Kemudian S3-nya di program Ilmu Hukum Universitas Pajajaran. Ya. Bapak itu fakultas hukum semua? Hukum semua. Nah, motivasi Bapak mengambil fakultas hukum itu? Sebetulnya saya itu ke Fakultas Hukum itu tidak secara langsung ingin ke Fakultas Hukum ya. Tadinya itu daftar ke Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ekonomi. Bahkan saya daftar Fakultas Ekonomi itu di Universitas Cendrawasih di Jayapura ya. Kenapa demikian? Karena keluarga saya termasuk bapak saya waktu itu bekerja sebagai pemborong ya, punya perusahaan di sana. Nah, ingin ikut bapak ke sana itu. Tapi nasib lain tidak diterima di PTN, karena kalau dulu di PTN itu susah ya. Susah karena yang diterima sangat sedikit, sedang yang daftar itu banyak. Kalau sekarang kan agak sedikit beda, agak sedikit mudah sebetulnya ke PTN sekarang itu. Yang pertama ada program SBMPTN, kemudian ada Mandiri, ada lagi apa gitu ya. Nah, sehingga ya saya dapat di Universitas Pasundan ya, itu. Mengambil jurusan hukum. Masuk ke hukum itu kenapa? Dulu itu ada
di mana di TV ya, cerita tentang drama KKN. Antara lain KKN waktu itu tahun 80-an itu awal ya. Awal-awal ada kuliah kerja nyata di perguruan tinggi. Jadi di perguruan tinggi itu ada Tridharma namanya itu. Tridharma itu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat itu dikenal dengan istilah KKN, kuliah kerja nyata. Nah, waktu itu ketika kuliah kerja nyata di film itu, nah, yang memerankannya itu antara lain Pak Deddy Mizwar, mantan wakil gubernur Jawa Barat. Terjadilah semacam keirian di masyarakat desa dengan hadirnya mahasiswa yang KKN. Kemudian terjadi proses hukum sampai ke pengadilan, kemudian diputus. Kalau gitu saya pengen jadi hakim gitu kan. Terus saya nanya ke teman sebangku nih di SMP itu, namanya Oji Saroji, orang Pasawan Cilinus. Kenal ya? Jadi kalau mau jadi hakim masuk fakultas apa? Fakultas hukum ya katanya. Ya akhirnya saya daftar ke fakultas hukum gitu. Jadi motivasinya dari film nih Pak? Asalnya awalnya dari film. Dari film. Hebat juga tuh jadi hakim, bisa menyelesaikan masalah gitu kan. Iya, tapi alhamdulillah sekarang. Memang kalau yang namanya pekerjaan itu, rezeki itu udah Diatur. diatur ya. Tinggal kita berikhtiar. Kemudian mencari izin dan ridho dari Allah yang Maha Kuasa. Nah, untuk memperoleh izin dan ridho dari Maha Kuasa itu kita perlu barokah. Berdoa. Barokah itu ada proses ya. Ini untuk teman-teman di SMP itu ya. Pertama, jangan menghilangkan silaturahmi. Jangan pernah menyakiti orang. Jadi kalau Anda pacaran jangan menyakiti pacar tuh. Iya, betul. Nggak boleh. Jadi kalau mau putus ya baik-baik Ya, gitu. Baik-baik, jangan karena pasti akan keluar doa-doa yang kurang enak nantinya. Jadi kenapa saya mengatakan demikian? Saya renungi. Saya ini tidak terlalu pintar gitu kan. Tetapi ini mungkin barokah. Saya itu kalau waktu SMP, waktu SMA, waktu mahasiswa gitu ya, selalu berkunjung ke teman-teman. Ya. Selalu berkunjung ke teman-teman, main bersama teman-teman dan mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk di masa yang akan datang. Kemudian jangan lupa Pantang menyerah. senantiasa berdoa kepada Yang Maha Kuasa ya. Sholat, kemudian baca Al-Qur'an dan sebagainya. Nah, kebetulan kan kalau di Cilimus itu pasti kalau teman-teman seangkatan saya dulu itu pasti kalau ngaji Al-Qur'an, ngaji Sapina, Sulam Munajat, Sulam Taufik itu tamat gitu ya. Tamat. Jadi mungkin berkah dari itu. Ya. Jadi jangan sampai banyak lainnya ya. Kemudian menghilangkan atau mengurangi hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kepada Yang Maha Kuasa, kemudian ibadah kepada sesama ya. Itu jangan sampai hilang. Karena saya rasakan ini kenapa? Karena waktu saya bersaing untuk menjadi anggota Komisi Yudisial seluruh Indonesia, banyak guru besar, banyak doktor, banyak yang lebih senior. Saya waktu itu di usia 45 tahun, sangat muda sekali. Bahkan saya pernah ada cerita begini. Ketika sudah dilantik oleh Presiden SBY pada waktu itu, kemudian ditetapkan ketua dan wakil ketua. Karena belum dipilih ya, karena baru 1 minggu kalau nggak salah, belum 1 minggu, baru beberapa hari. Kemudian saya harus mewakili lembaga untuk menghadiri suatu upacara di kantor presiden ya, di kantor presiden di Istana Negara. Nah, kemudian karena ketua yang lebih senior waktu itu tidak bisa hadir, berhalangan, saya yang menghadiri. Malum dari kampung ya, malum dari kampung, pakai dasi juga seadanya, jas nggak pakai jas pada waktu itu. Datang mendadak, saya hanya pakai celana biasa dan pakai dasi. Kemudian Presiden SBY dan Budiono di depan, kemudian di sampingnya mulai dari Ketua MPR Pak Taufik Kemas almarhum ya, kemudian Ketua DPR pada waktu itu kalau nggak salah Pak Marzuki Ali ya dari Partai Demokrat, kemudian ada Ketua BPK Pak Hadi Purnomo, kemudian Ketua MK Pak Mahfud MD, kemudian Ketua MA Pak Arifin Tumpak, saya. Nah, di antara itu usianya di atas 60 semua. Bapak paling muda. Kecuali Pak paling Mahfud muda. mungkin 56 atau 55 pada waktu itu ya. Nah, saya 45 tahun.
begitu beres dari upacara salaman gitu ya, ada menteri PU, guru besar, usianya juga di atas 60, ke saya itu, Mas, maaf Mas, dari mana Mas? Padahal Karena yang lain pakai jas semua dan Iya. tua-tua gitu kan, saya yang paling muda gitu. Saya terenyuh di situ ya. Tapi itu suatu kebanggaan tentunya bagi SMPN Cilimus gitu kan. Ketika itu juga ada ada teman yang mengatakan bahwa kok kelihatan jauh betul bedanya gitu kan antara yang di sampingnya itu ketua-ketua lembaga tinggi negara dengan saya usianya sangat muda sekali, jadi mirip kayak foto di depan itu. Iya. Iya. Di depan itu sangat muda sekali gitu kan. Nah itu ada perasaan haru di situ ya, ada perasaan haru. Oh iya Pak, Haifa mau nanya, untuk Bapak pernah ada pengalaman berorganisasi selama jadi komisi yudisial Pak? Atau sebelum-sebelumnya di SMP. Iya. di komisi yudisial. Saya itu waktu SMP kalau nggak salah itu aktif di Pramuka ya. Pembina Pramukanya itu Pak Anon. Apaan? Tahu. Iya, sekarang udah. Sekarang udah pensiun ya. Iya, sudah. Udah pensiun. Kemudian di SMA itu aktif di OSIS juga ya. Kemudian Jadi apa Pak di OSIS? OSIS itu ketua bidang umum. Oh. Ketua bidang umum itu ya membawahi sarana prasarana, terus kemudian ini yang berkaitan dengan rohani gitu ya, yang berkaitan dengan rohani. Oh, sekarang disebutnya apa? Kalau sekarang disebutnya itu apa? Ketuhanan yang apa sih? Iya. Sekbid 1 ya? Oh, Sekbid 1. Sekbid 1. Oh, berarti koordinator. Nah, Saya koordinatornya. sekarang. Jadi ada ketua OSIS, ada wakil ketua, dua orang. Sekretaris, Ya. bendara. Saya membawahi bidang-bidang itu. Oh. Cuma memang waktu SMA ya, waktu SMA. Karena kalau di SMP waktu itu tetap yang mengendalikan itu tetap guru pembina OSIS kan. Kalau di SMA kan sudah naik tuh, agak sedikit mandiri gitu Iya. kan. Iya. Agak sedikit mandiri. Nah, saya itu ketika mungkin ini jalan hidup ya. Iya. Relevansinya saya menjadi pengawas para hakim yang nakal-nakal itu ya. Ketika SMA itu saya punya program. Kalau misalnya ada yang 100 meter dari area sekolah ada yang merokok, nah saya catat. Kemudian atau ada yang nggak pakai bed ya, Iya. bed OSIS dan bed sekolah ya, Iya. Catat juga. dicatat juga. Di Ada sini- yang merokok, catat gitu kan. Ada yang bergaul perempuan dan laki-laki terlalu bebas gitu kan, main rangkul-rangkul begini, itu dicatat Iya. juga. Jadi kalau istirahat saya masuk ke Kelas-kelas. bukan ke kelas, ke mana? Promosis. Ke tempat jajan tuh apa? Oh, Kantin, kantin sekolah. ya. Iya. Ke kantin. Itu kalau ada yang lagi ngerokok atau lagi bergurunya keterlaluan gitu Iya. ya. Artinya perempuan laki-laki terlalu dekat Dicatat, bergaulnya. Awas tuh ada si Jaja. Oh, pada takut gitu. Pada Pada takut Padahal badan saya langsung kecil gitu kabur. kan. Badan saya kecil. Jadi yang badannya gede dan sebagainya takut. Cukup saja saya lewat lagi ngerokok catat. Panggil, denda 100 rupiah. Oh. Nah takut didenda 100 rupiah itu mungkin kalau sekarang sama dengan berapa ya? 100 rupiah itu kalau bakso waktu itu 25 rupiah. Oh. Kalau sekarang berapa bakso? 10.000 katanya. Nah, sama dengan 10.000 lah gitu lah sekarang itu. Kan takut didenda 10.000. Akhirnya, awas si jejak gitu. Gitu. Nah, kan Bapak ini nih Pak, nyata teman-teman nih. Pasti kan ada yang marah, gimana tuh Pak? Ada yang ngajak berkelahi juga ada. Waduh. Ya kayak di sini. Nggak terima ya Pak? Cuma karena saya orang Cilimus kan dulu jago betul gitu kan. Iya. Tetangga desa sekitar itu pada takut sama kalau orang Cilimus udah berkelahi itu. Walaupun saya kecil gitu, wah nanti itu jagoan Cilimusnya turun tangan, Oh. pada takut juga gitu. Jadi saya memanfaatkan itu gitu kan. Tapi pernah berkelahi nggak Pak? Kalau mukul orang pernah. Wah. Bapaknya apa dianya? Hah? Duluan? Saya yang pukul, saya lari. Oh. Nah, gini ceritanya. Ada teman ini kenakalan zaman SMA lah. Gitu Iya. ya. Ada teman pacarnya itu direbut. PHO. PHO apa tuh? Perusahaan hubungan orang. Iya. Ja, pacar saya pacaran lagi dengan siapa? Waduh.
kita panggil nih. Wah, Kebetulan ada acara malam-malam, ada acara hiburan tuh, ada perpis, ada acara apalah, ada pentas seni Oh, kalau nggak salah. malam-malam aja Pak. Malam-malam. Gini aja minta ketua keamanannya, ketua keamanan itu kenal gitu ya. Bawa si itu ya, bawa si itu kasih itu. Mana ke belakang aja udah. Terus nanti pas saya datang ke sana panggil. Nah, saya mau mukul nggak enak gitu ya. Ini aja teman saya yang pacarnya direbut itu. Pukul, udah. Terus dilerai aja sama keamanan itu, udah. Yang paling penting perasaan disakiti udah tersampaikan nggak sih? Iya, Iya. lagi Udah. lagi. Tapi pernah ngadu nggak sih? Nggak, yang dipukulnya tuh? Pernah. Suatu waktu gini, setelah dipukul gitu kan, masih juga pacaran gitu kan. Oh. Nah kita datangi aja. Kebetulan dia itu kalau nggak salah orang Ciamis, ngontrak di Bojong di sini. Di Bojong yang arah ke Kaliaren tuh apa? Cisabuk Oh ya? iya. Cisabuk atau apa namanya tuh? Bojong. Nah ternyata ngontrak di teman bapak SMA saya. udah ngontrak Pak, SMA. Ngontrak kamar. Oh. Kamar. Ngontrak kamar. Dia kan orang Ciamis ya. Kuliah sekolah di SMA Cilimus. Kontraknya di Bojong di sini. Nah, udah gitu pas mau diajak mau dipukul gitu ya. Yang punya rumahnya teman bapak saya. Laporlah ke bapak saya. Saya yang ditampar justru sama bapak saya. Nah, itu pengalaman ya. Tapi itu kenakalan. Jangan sampai kenakalan itu menjadi brutal aja. Terkontrol gitu. Sesaat boleh tapi harus terkontrol. Tapi pernah berujung ke guru nggak? Dipanggil Masalah ke dilaporin. Ya itu kata kuncinya itu jangan pernah menyakiti orang ya. Iya. Walaupun tadi itu juga tetap setelah itu kita Baikan, Berteman ya, lagi, bersama lagi. berteman. Nah apalagi guru itu kan harus digugu dan ditiru ya, harus digugu dan ditiru. Jadi kita ke guru itu nggak boleh melawan. Nah, kalau misalnya gurunya itu tidak bisa diteladani, ya udah diam. Kita guru itu tidak bisa diteladani. Jangan sampai kita menyakiti guru. Jadi guru orang tua guru gitu. Ya kalau dalam bahasa Al-Qur'an kan kiai gitu kan. Ya guru kalau dalam sekolah umum itu kan itu sama karena memberikan pengetahuan kepada kita. Nah, tadi kembali lagi ke Komisi Yudisial nih Pak. Bapak pastinya punya keluarga dan Bapak juga punya pekerjaan yang super sibuk sebelum pensiun. Nah, cara membagi keluarga dan pekerjaan Bapak tuh bagaimana sih Pak? Lebih membagi waktu gitu Iya. antara keluarga dan kerja gitu. Ya kebetulan ketika saya di Jakarta ya, saya di rumah dinas itu sendirian, dibantu oleh yang mengurus rumah, kemudian oleh ada petugas keamanan gitu kan. Kadang-kadang sebulan sekali istri ke Jakarta dan anak-anak. Nah, saya Jumat pulang ke Bandung gitu kan. Nah, sebelum saya dilantik menjadi anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia 2010-2015, anak saya yang paling kecil itu masih SD kelas 2 atau kelas 3 ya. Masih belajar Al-Quran. Nah, seminggu sebelum dilantik itu saya tamatkan anak saya itu supaya bisa baca Al-Quran. Kalau nggak bisa saya Sendiri. agak naik dikit gitu kan. Kemudian sehingga akhirnya dipaksakan untuk bisa. Akhirnya bisa. Bisa. Setelah Seminggu bisa itu? saya bisa tenang. Ya. Nah, karena kata kunci bagaimanapun juga anak-anak itu tanggung jawab Iya. orang tua. Keluarga Ya. itu nomor 1 ya Pak. Keluarga itu nomor 1. Karena yang pertama akan dipertanggungjawabkan itu diri kita, kemudian keluarga kita. Jabatan itu kalau kita menyimpang, ya menyimpang juga akan dimintakan pertanggungjawaban. Nah, oleh karena itu kata kuncinya itu adalah bagaimana kita sejak kecil itu melatih diri kita itu agar akhlak kita sesuai dengan tuntutan yang maha kuasa atau tuntutan agama kita ya. Nah, jadi Anda masih punya kesempatan untuk menata diri ya, membersihkan hati, mengasah otak agar lebih rasional ya dalam berpikir. Itu nanti akan berdampak ya, akan berdampak di masa yang akan datang, baik dalam membentuk diri kita maupun dalam membentuk keluarga kita ya. Nah, mungkin saya termasuk yang beruntung mungkin ya, sejak kecil saya senang nabung gitu kan. Jadi kalau waktu kecil itu saya ingat saja sampai sekarang kalau
bulan puasa misalnya kan setelah buka itu kan suka cari makanan di luar gitu kan ya. Bapak enggak? Ditawarin, enggak udah ini. Kan udah dikasih uang sama bapak, ditabungin, dicelengin. Karena orang tua saya melatih begini, untuk beli baju lebaran itu disuruh lomba-lomba dengan adik-adik itu, mana pak yang paling besar di celengan itu. Nah itu mungkin didikan yang tidak terasa ternyata ada bekasnya, itu melatih disiplin ternyata. Jadi cara melatih disiplin orang tua itu mungkin pasti berbeda-beda. Iya. Tapi setelah saya jadi orang tua, oh ini latihan disiplin dari orang tua gitu. Dan mungkin saya termasuk yang beruntung juga, kebetulan waktu kecil itu ngeluh ya. Karena orang tua saya itu kan pedagang daging ya. Iya. Kalau istilah orang Cilim itu jagal. Jadi jam sebelum subuh itu atau setelah subuh motong kambing, kemudian dagingnya dijual di pasar gitu. Cilimus. Pasar Cilimus ya. Pasar Cilimus masih tradisional, sekarang udah bagus gitu ya. Jadi sebelum subuh itu dibangunin sama orang tua, membantu pekerjaan orang tua, bawa daging, kemudian setelah itu baru sekolah ya. Guru BP itu waktu SMP maupun waktu SMA suka ngebagiin angket, Angket itu, Pak? formulir itu Oh, ya, formulir mengenai perkembangan peserta didik, apakah ada hambatan, suka ngantuk dan sebagainya gitu-gitu, dikasihin ke orang tua. Di sini ya ngantuk pak. Maksudnya supaya waktu kecil itu supaya jangan dibangunin sebelum subuh gitu ya. Tapi karena kebutuhan pada waktu itu akhirnya tetap. Nah kebiasaan bangun sebelum subuh berdampak. Iya, pas gede juga. Udah gede, sekarang udah orang tua, secapek-capeknya misalnya Sengantuk-ngantuknya. sengantuk-ngantuknya, capek dari luar kota atau kadang ada diskusi sampai malam gitu kan. Sampai bahkan larut lewat jam 12 gitu kan, pulang rumah nyampe jam 1 jam 2 tidur, jam 4:30 atau waktunya subuh itu tetap bangun. Tapi Terbiasa. abis Nah habis waktu zaman sekolah SMP dan SMA ngeluh ke orang tua, tapi ternyata sekarang manfaatnya itu. Nah itu yang terbiasa itu namanya barokah gitu. Tapi sesudah pulang sekolah suka tidur nggak Pak? Apa ngebantu lagi? Waktu sepulang sekolah istirahat sebentar ya, karena kalau waktu SD itu sekolah di madrasah ya, di dinia ya, sekolah dinia ya, atau madrasah dinia ya. Iya. Madrasah dinia, asar ngaji, baru main bola, latihan main bola di lapangan Ciloklo ya, lapangan sepak bola. Jadi waktu SD sampai SMP relatif tidak ada tidur siang. Tapi kalau waktu SMA ya, karena udah agak capek gitu, mungkin ya ada tingkat rutinitasnya agak berbeda, suka ada tidur siang. Tapi itu relatif jarang. Kadang-kadang saya itu setelah pulang sekolah jam 1 kurang seperempat ya, jam 1 kurang seperempat nyampe rumah jam 1, rebahan sebentar. Setelah itu saya ambil jukut rumput, ngarit ya, ngarit. buat kambing gitu. Saya itu dulu begitu. Terus kambingnya dijual gitu apa gimana? Bukan kambing, kan beli kambing. Iya. Kambingnya nanti sebelum subuh itu kan dipotong, dagingnya dijual di pasar gitu. Sebelum kambing itu dipotong, kata orang tua itu nggak boleh lapar, Ya ngasih makan dulu. kasih makan dulu. Nah ngambil rumput kan, ngambil rumput karena orang tua waktu itu pembantu sudah tidak ada. Waktu SMA itu SMP kelas 2 ya, itu yang ngarit itu saya dengan adik saya. Apa Nana? Adik anak itu belum lahir, Oh punya. atau masih SD waktu itu ya, atau masih TK gitu. Nah Nana itu membantu, suka begitu setelah saya udah kuliah ya. Udah kuliah, saya dibantu. Setelah itu orang tua ke Jayapura, dibantu adik-adik saya yang sekarang di Bandung juga dua-duanya. Nah itu yang saya mengganti peran bapak. Kalau Bangor ya termasuk Nana juga. saya Sentil. saya sentil, saya apa sintrek, Enggak akan sentil. sintrek, saya sintrek. Berarti Pak Nana itu yang terakhir ya Pak? Ada 2 lagi di bawahnya. Oh, Ada banyak. Ada 9 semuanya. Bapak anak keberapa? Pertama, Sama lah. Ini Pak, kan kerja sebagai ketua komisi yudisial itu nggak mudah ya Pak. Capek, waktu dan yang lain juga pasti terpakai. Pernah nggak sih Pak waktu menjalankan tugas kayak capek gitu? Ya, pernah, lemas? ada Pernah. ada suatu masa tertentu ya,
Iya. eh, tidur juga gelisah, Iya. ya, kemudian susah tidur gitu kan, terutama kalau menghadapi tekanan-tekanan yang cukup berat, ya. Ada konflik kepentingan, ada tekanan eh, secara politis maupun hubungan pekerjaan gitu kan. Nah itu kadang-kadang capek betul karena yang diperaskan otak. Iya. Stres. Apa namanya, beda dengan misalnya kita fisik, itu lebih capek ternyata kalau capek otak itu, ya. Nah obatnya yaitu kata kuncinya itu, saya kalau udah susah tidur ya udah ambil air wudhu, Salat. kemudian menghadap Tahajud. yang maha kuasa. Itu kata kuncinya di situ. Yang nggak jauh dari kok. Sholat. Iya. Ya itu karena Cilimus itu kan cirinya umat Islam gitu ya. Iya. Agamis. Sering kali begitu. Iya. Yaitu kebetulan saya waktu kecil SD ya. Tadi saya cerita. Pulang sekolah SD ya. Kemudian siangnya jam 12:30 itu masuk madrasah. Madrasah Main bola. Diniyah. Oh. Madrasahnya itu yang sekarang kalau dari Masjid Cilimus itu ke belakang tuh. Ya. Terus kemudian pulang ngaji sama abah. Paman abah ya, sama abah, adik dari nenek. Kebetulan dulunya tukang azan di Masjid Cilimus ya. Kadang-kadang keras juga, kadang-kadang kalau kita misalnya ingat aja tuh udah asar gitu ya, teman-teman yang nggak ngaji gitu kan udah lambai-lambai, ayo cepet Ingetin. ya cepet, ayo kita bertanding katanya gitu. Dia di depan ini, saya kan pasti terganggu konsentrasi ngajinya Iya. gitu kan ya. Nah dicepet langsung sama nyerek itu ya, Iya. sama nyerek itu sama sapu lidi. Kalau sekarang anak-anak sekarang kalau digituin nangis ya. Iya. Nah, Langsung marah. apalagi misalnya kalau anak-anak sekarang kan kalau di sekolah aja misalnya, di sekolah SD, SMP, SMA, kalau gurunya galak sekali lapor gitu kan, ngadu ke orang tua, itu nggak boleh itu ya. Nggak boleh. Pasti guru juga ketika menindak itu, ada teman saya nih guru di wilayah Kuningan, dicepet sama penggaris gitu kan, dilaporin ke Komnas Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI ya. Terus dipanggil, kata saya itu dipanggil aja, terus sekarang gimana? Ya saya biarin aja. Nah itu celakanya di situ. Karena oleh karena itu ya saya katakan tadi, jangan pernah menyakiti orang, Oh, iya. apalagi orang tua, apalagi guru, apalagi yang maha kuasa. Kata kuncinya di situ. Rejab mau ditanya lagi Haifa barangkali. Sok, Bapak, barangkali. untuk pesan, apakah Bapak mempunyai pesan untuk kami dan sahabat lihat di rumah? Ya Agar tadi sih bisa menjadi tadi ada beberapa pesan yang udah diambil Iya. sih. Ya tadi pesan saya setelah langsung ya. Iya. Kata kuncinya ya, carilah rahmat dan berkah. Penjabarannya banyak tuh. Iya. Kalau kita sekarang di SMP misalnya ya, doa, belajar. Kalau kata pepatah orang Sunda itu, manusia itu jangankan pandai, bodoh pun tidak. Iya. Karena tidak ada yang bodoh di dunia. Iya. Ini kan orang sudah semua ya. Iya. Iya. Kalau orang tua kita sehari-hari itu suka ngomong gini, orang tadi bodoh gente, pinter gente. Iya. Iya. Nah, nah itu kalau di bahasa Indonesia kan, manusia jangankan pandai, bodoh pun tidak. Iya. Dalam bahasa Al-Quran dan bahasa filosofi, itu keseimbangan hidup dunia dan akhirat. Gitu. Raihlah itu. Itu caranya banyak gitu ya. Metodenya pasti beda-beda setiap orang. Ada Nggak teman- jauh juga dari Iya. berdoa. jadi berdoa, ikhtiar, nanti izin dan ridho dari Allah turun. Berdoa dan ikhtiar. Pesannya berdoa dan ikhtiar sahabat Keliat. Nah, tadi pertanyaan-pertanyaan kita sudah terjawabkan oleh Bapak Jaja. Terima kasih Bapak sekali lagi sudah Terima datang kasih atas di kehadirannya, Ya Pak. sama-sama. Nah, sahabat Keliat, kesimpulannya jangan pernah menyerah. Dan- Maaf. Dan sahabat Geliat, jangan takut menyerah, jangan takut gagal ataupun sampai menyerah.
kita akan sukses asalkan doa dan usaha kita semaksimal mungkin. Nah, kegagalan adalah kemenangan yang tertunda. Jangan menyerah, karena dengan menyerah berarti tidak ada kemenangan. Kunci kesuksesan saat ini adalah pengaruh, bukan wewenang. Orang-orang yang gagal itu bukan karena bodoh, namun karena tidak cukup semangat. Nah, terima kasih Bapak. Terima kasih sekali lagi sudah datang di podcast kami. Oke, sahabat Geliat, sampai jumpa di episode selanjutnya di Geliat Netizen Bisa Podcast. See you.